فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat, limpahan karunia, terutama sekali nikmat iman, karunia Islam yang sampai saat ini masih bersemayam di dalam dada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat dan karunia Islam itu bisa kita pertahankan sampai ujung kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang senantiasa kita minta, senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surah Al-Fatihah, yang ayat itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam ini, yakni ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7, yakni ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ya, kita memohon kepada Allah ihdina. Kalau kita terjemahkan ihdina itu berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk. Makanya di dalam tafsir Jalalain itu ketika menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami jalan yang lurus, apa di situ tafsirnya? Bil hidayah, dengan hidayah, dengan petunjuk. Nah, jadi kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih penting dibandingkan permintaan-permintaan kita yang lain. Mungkin kita di dalam hidup kan selain minta hidayah juga ada permintaan-permintaan yang lain. Silahkan minta yang lain, selama itu kebaikan buat kita silahkan, tapi jangan lupa minta hidayah.
Makanya di dalam sebuah doa yang diajarkan Nabi kepada kita, di situ kan ada doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk. Satu, kita minta petunjuk al-huda. Yang kedua, minta ketakwaan. Yang ketiga, minta kemuliaan. Yang keempat, baru minta kekayaan. Nah, kalau kita lihat hadis itu, doa itu pertama minta kekayaan. Walaupun sebenarnya yang namanya kekayaan itu ukurannya bukanlah jumlah materi. Sebab kalau jumlah materi ukuran kekayaan itu sangat relatif, Pak. Mungkin ada bagi sebagian orang yang tidak pernah pegang uang banyak, ya pokoknya dapat hari itu habis untuk makan itu. Dia mungkin berandai-andai, seandainya aku punya tabungan 1 juta, itu sudah baginya sebuah kekayaan. Kenapa? Karena memang tidak pernah nabung, Pak. Habis yang didapat hari itu ya dimakan hari itu ada. Tapi bagi sebagian orang 1 juta itu mungkin sedikit. Tapi dia berandai, kalau saya punya tabungan 10 juta, mungkin itu kaya sudah saya. Tapi ada lagi yang 10 juta itu juga biasa-biasa aja. Nanti mungkin disebut kaya itu 100 juta. Begitu seterus, ukurannya kemudian menjadi tidak jelas atau sangat relatif. Makanya minta kekayaan di situ yang dimaksud adalah kecukupan. Ya. Karena Nabi pernah menjelaskan kepada Abu Dhar itu, sesungguhnya yang kaya itu ialah kayanya hati, dan yang miskin itu adalah miskinnya hati. Jadi kecukupan. Jadi orang yang merasa cukup, itulah yang kaya itu. Walaupun mungkin secara jumlah, secara nominal hartanya itu sedikit. Nah itu jamaah. Itu yang pertama, makna kekayaan di situ. Tapi kalaupun kita ingin makna kekayaan maknanya adalah kecukupan, memiliki harta atau bahkan melimpah harta, jangan lupa sebelum kita minta kekayaan itu minta petunjuk dulu. Makanya tidak tiba-tiba ya Allah berikanlah aku kekayaan, tapi kita minta di situ Allahumma inni as'alukal huda, berikan aku petunjuk. Sebab jangan sampai dengan kekayaan, dengan harta yang kita miliki, justru kita akan tersesat. Sebelum minta kekayaan, minta ketakwaan, supaya kekayaan itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang taat. Jangan sampai sudah kaya malah jadi wasilah, jadi kesempatan untuk maksiat. Sebelum minta kekayaan, jangan lupa minta kemuliaan. Jangan sampai dapat kekayaan, dapat harta malah jadi hina. Nah, saya ingin kembali bahwa hidayah itu adalah karunia yang sangat besar, bahkan melebihi karunia-karunia yang lain. Orang punya harta kekayaan, punya rumah bertingkat, menjadi tidak ada gunanya bagi dia kalau dia tidak mendapatkan hidayah.
tidak mendapatkan petunjuk itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sini juga dikatakan, ya, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kita minta bimbing. Di sini mungkin ada semacam pertanyaan. Ini sering juga saya sampaikan ketika menjelaskan bab-bab yang lain, tapi karena kita menjelaskan ini tentang siratal mustaqim, ada semacam pertanyaan begini, bahkan ada semacam subhat dari kaum orientalis, mereka yang tidak suka kepada Islam, membuat kerancuan berpikir begini: Islam itu belum dapat jaminan kebenaran. Buktinya apa? Tuh, dia sudah Islam, tapi dia masih minta tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, kalau sudah benar kan, ngapain lagi minta tunjuk jalan lurus? Ini menunjukkan masih sesat, supaya dapat petunjuk gitu. Nah, pertama, ya tentu secara mudah ungkapan itu bisa sekali dibantah. Kalau dia mengatakan Islam belum mendapatkan jaminan kebenaran, ya tidak tepat. Kalau dia menggunakan ayat ini, justru di ayat-ayat yang lain Islam itu sudah mendapatkan garansi. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Yang kedua, di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ali Imran ayat 85, di situ dikatakan wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi justru agama selain Islam tidak akan diterima. Ini akidah kita, ini keyakinan kita. Nah, jadi Islam sudah mendapatkan garansi. Yang kenapa kita meminta? Karena kita ini Muslim, sudah beragama Islam tapi belum tentu mengamalkan Islamnya. Jadi kita berada di dalam agama Islam supaya kita istiqomah menjalankan Islam itu. Justru karena kita yakin Islam ini jalan yang benar, makanya kita minta petunjuk jalan yang lurus. Ya, karena kita yakin itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ya, mengapa kemudian kita, apa maknanya kita minta tunjukkan jalan yang lurus ini? Di antara maknanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta istiqomahkan ya di atas hidayah ini. Jadi tatkala kita minta ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, di antara maknanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya Allah, istiqomahkanlah kami di atas hidayah tersebut ya. Jadi kita betul sudah mendapatkan hidayah Islam ya. Kita agama Islam ini kan berarti sudah mendapatkan petunjuk nih, sudah mendapatkan hidayah Islam. Tinggal kemudian persoalannya,
Sudahkah kita atau siapa yang bisa menjamin kita bisa istiqamah di atas jalan Islam itu? Nah, jadi kita betul saat ini beragama Islam, mendapatkan hidayah Islam, tapi sekali lagi, siapa yang bisa menjamin kita bisa mati di atas jalan hidayah ini? Maka salah satu makna ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah, ya Allah, istiqomahkanlah kami di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus ini. Itu maknanya. Dan sebagaimana doa kita juga yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan doa ini di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Coba perhatikan di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini kita memohon kepada Allah, ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri kami hidayah. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan orang yang sudah dapat petunjuk lalu tersesat lagi. Ada kemungkinan. Makanya kita minta supaya jangan setelah dapat petunjuk, setelah dapat hidayah tersesat. Supaya jangan begitu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa juga yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, ya wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini kemungkinan menunjukkan juga adanya kemungkinan hati kita itu balik ke arah yang lain. Maka kita minta supaya diistiqomahkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tidak boleh menganggap kemudian enteng usaha untuk istiqomah ini. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah berislam lama, ya, atau kemudian sudah ikut pengajian lalu merasa ada jaminan bahwa kemudian kita bisa istiqomah. Ya, tidak ada jaminan, makanya ada kekhawatiran. Nah, kekhawatiran inilah yang kemudian mendorong kita untuk selalu melakukan upaya-upaya supaya bisa istiqomah, ya, supaya bisa istiqomah. Nah, salah satu upaya kita adalah datang ke pengajian semacam ini. Pengajian itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi satu pengajian dengan pengajian lain, atau satu ustadz dengan ustadz lain. Materinya itu bisa kurang lebih, Pak. Kok bisa kurang lebih? Ya, karena kalau ayatnya sama itu juga, ya kurang lebih aja kan. Bisa jadi yang kita datangi pengajian itu lalu disampaikan itu adalah materi yang sudah kita pahami. Tapi apa yang kita harapkan dari kemudian senantiasa istiqomah datang ke pengajian ini? Supaya
kita bisa istiqomah di atas jalan Islam ini. Sebab sekalipun kita sudah paham, tapi kalau tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan siraman rohani, hati kita ini gersang. Ya, hati kita ini bisa ya mati. Nah, yang itu menyebabkan nanti dia bisa berpaling. Makanya ihdinas siratal mustaqim, salah satu maknanya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqomah di atas hidayah. Di dalam sebuah hadis, ini hadis juga dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat. Jadi jamaah yang punya di rumahnya itu buku hadis Arba'in hadis keempat, nanti lihat. Kalau tidak punya buku hadis Arba'in, download aja di HP-nya, banyak gratis aplikasi. Di situ diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Kata Nabi, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian itu yang mengamalkan amalan ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sampai-sampai jaraknya dengan surga itu tinggal sehasta lagi. Fayasbiku alaihil kitab, namun ketetapan Allah berbicara lain. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, namun di ujung hidupnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka itu. Ini tentang cerita orang yang di awal hidupnya itu soleh, di awal hidupnya itu baik, mengamalkan amalan ahli surga. Tapi apa di penghujung hidupnya, lalu kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka, maksiat dia. Apalagi sampai kemudian melepaskan imannya, maka dia mati dalam keadaan maksiat itu, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Nah, ini memberikan pesan kepada kita apa? Memberikan pesan kepada kita bahwa jangan sampai kemudian terlena dengan ya tanda kutip kesolehan kita, apalagi lalu merasa kayaknya paling soleh sudah. Saya itu materi-materi pengajian itu dah paham aja itu, makanya malas saya sudah ikut pengajian itu. Ustadznya cuma itu aja diulangnya. Jangan. Sebab apa? Sebab salah satu keberkahan majelis ilmu itulah yang bisa menjadi wasilah kita untuk bisa istiqamah. Kalaupun itu yang disampaikan belum tentu kita ingat juga, Pak. Ya. Jangankan yang mendengarkan, saya yang menyampaikan saja, kan kita kadang nyusun materi itu. Kadang-kadang ada catatan lama saya buka, oh iya, saya baru ingat dulu saya pernah menyampaikan materi ini. Itu teringat lagi. Artinya apa? Kita bisa lupa disampaikan begini, bisa sebagai pengingat lagi. Yang kedua, disampaikan itu aja, yang itu aja belum tentu kita amalkan semua. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita terlena dengan kesolehan kita lalu menganggap kita ini sudah soleh, kayaknya calon penghuni surga lah saya ini. Jangan kepedean begitu. Ya, berharap boleh,
tapi jangan juga kelewat percaya dia yang berlebihan. Maka oleh sebab itulah, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi lalu minta nasihat, yang nasihat itu nasihat singkat, yang katanya tidak akan aku tanyakan lagi kepada selainmu. Apa nasihat Nabi? Kata Nabi, qala, Nabi bersabda, qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi tanggung jawab kita sudah istiqomah itu, sudah mendapatkan hidayah itu, apa kewajiban istiqomah? Makanya setiap Jumat juga khatib mewasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa maksudnya? Pegang teguh hidayah ini sampai akhir hayat kita. Nah, di hadis tadi supaya lengkap ya saya sambung. Tadi kan bahwa jangan sampai kita terlena. Lalu Nabi juga menjelaskan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan ada juga salah seorang di antara kalian, kata Nabi, yang dia itu mengamalkan amalan ahli neraka, ya, yang seolah-olah neraka dengan dia itu tinggal sahasta lagi dekat. Tapi di penghujung hidupnya takdir Allah berbicara lain. Dia mengamalkan amalan ahli surga, taubat dia. Lalu dia pun mengamalkan amalan ahli surga tadi, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam surga tersebut. Nah, ini ada satu keseimbangan di sini. Makanya kita itu harus optimis untuk berbuat baik. Tinggal lihat latar belakang kita. Hadis ini sangat memberikan satu bekal yang baik sekali bagi kita. Cobalah kita muhasabah. Kalau selama ini ternyata kita ini memang ya sudah jauhlah yang namanya maksiat itu, alhamdulillah. Ibadah itu sudah, alhamdulillah. Ya, sholat jamaah itu sangat jarang kita tertinggal. Apalagi kalau kita sudah bisa sholat malam. Jangan sombong, pertahankan istiqomah. Itu kalau kita orang basic, kita orang baik. Tapi kalau ternyata basic kita, mohon maaf, punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang tidak baik, jangan pesimis. Kenapa? Karena diceritakan tadi, ada orang yang masa lalunya jelek, tapi di penghujung hidupnya dia berbuat baik, lalu dia masuk ke dalam surga. Ya, orang itu tergantung di amalan akhirnya. Kita ini belum selesai, Pak. Urusan kita ini belum selesai. Kita ini belum bisa diklaim sebagai orang baik, belum bisa. Kenapa? Kehidupan ini masih berjalan. Maka kalau kita orang baik, pertahankan kebaikan kita itu sampai nanti di ujung. Kalau kita orang jahat, stop kejahatan kita itu. Lakukan kebaikan sampai di ujung, tergantung akhirnya. Ya. Maka sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah istiqomahkan kami di atas petunjuk itu, istiqomahkan kami di atas hidayah itu. Lalu kemudian kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya juga bisa adalah tambahkan hidayah kepadaku.
Nah, kalau tadi istiqomahkan, kenapa kita minta istiqomahkan? Sebab tidak ada jaminan kita bisa memegang hidayah ini sampai akhir hidup kita. Nah, kalau yang kedua ini, istiqomahkan saya di atas hidayah ini. Kenapa? Karena ketika kita masuk Islam, orang yang masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat, kita katakan dapat hidayah. Tapi apakah hidayahnya sudah sempurna? Ya belum. Nah, kayak kita datang ke sini itu dapat hidayah. Satu, sudah berislam. Yang kedua, mau sholat. Yang ketiga, sholatnya jamaah lagi. Tapi apa sempurna? Belum. Mungkin masih banyak sholat-sholat sunnah yang kita tinggalkan. Mungkin sholat duha masih kadang kita alfa. Sholat tahajud kita mungkin masih luput. Nah, minta tambah hidayah itu, supaya semakin banyak hidayah yang bisa kita lakukan. Dan ini sebagai contoh ya, bahwa hidayah itu memang bisa bertambah. Itu sebagaimana cerita tentang Ashabul Kahfi. Di dalam soal Kahfi ayat yang ke-13, di situ dikatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, hai Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, kami tambahkan kepada mereka hidayah. Ya. Yang sudah rajin salat, mudah-mudahan dapat hidayah mau mengeluarkan zakat. Terus bertambah hidayah. Itu yang kita minta. Maka ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tambahkan hidayah kepadaku, supaya kita semakin saleh, supaya kita semakin rajin beribadah. Sebab dari sekian banyak sunnah-sunnah ini, amaliyah-amaliyah ini mungkin masih banyak yang kita tinggalkan. Ya, salat wajib sudah. Kayak saya sering kalau ada yang baru hijrah itu pesan kita sholat, jaga sholat. Kalau dia sudah menjaga sholat, kita motivasi untuk sholat berjamaah, untuk kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa yang kita motivasi? Biasanya kita motivasi sholat sunnah rawatib dulu, qobliyah dan ba'diyah dulu. Setelah itu sholat duha, sholat tahajud, tambahkan hidayah. Begitu juga puasa. Puasa itu Ramadan wajib. Orang sudah puasa Ramadan itu artinya dia dapat hidayah sudah. Mau berpuasa Ramadan itu dapat hidayah. Tapi kan ada orang yang cuma puasanya puasa Ramadan, tidak kenal dia puasa sunnah. Artinya dia dapat hidayah dalam puasa Ramadan, tapi belum dapat hidayah dalam puasa-puasa sunnah. Maka minta tambah lagi hidayah. Nah, mungkin mulai dikerjakan puasa yang sifatnya adalah tahunan, yang perputarannya setahun sekali. Apa itu? Puasa Syawal. Biasanya saya memotivasi orang untuk puasa sunnah itu dulu, puasa Syawal dulu. Jangan belum kenal puasa sunnah langsung mau puasa Daud, Pak. Ya salah sih enggak, tapi takutnya enggak sanggup. Puasa yang tahunan dulu. Apa setahun sekali? Puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura. Nah itu perputarannya tahunan. Kan puasa Arafah setahun sekali, Asyura setahun sekali. Kalau dia sudah biasa itu, paling tidak dia cobalah puasa yang perputarannya itu bulanan.
Apa bulanan itu berpuasa 3 hari setiap bulan? Kalau Senin Kamis kan ada 8. Kalau dia belum sanggup untuk sampai sebanyak itu, minimal 3 hari dulu dalam sebulan. Nah, di antaranya bisa dipilih Ayyamul Bid. Walaupun 3 hari setiap bulan itu tidak mesti Ayyamul Bid juga. Boleh kita ngambil Senin Kamis itu sudah tak masuk, kan minimal 3 hari sebulan. Nah, kalau anggap saja misalnya Ayyamul Bid tadi kan sebulanan itu, kita lanjut lagi dengan puasa yang sifatnya pekanan. Senin Kamis kan pekanan. Nah, kalau sudah Senin Kamis kita rutin, baru lanjutkan puasa Daud. Itu puasa sunnah yang sifatnya harian. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Kalau sudah puasa Daud ini tidak usah lagi kemudian sibuk dengan puasa Senin Kamis. Jangan sampai kita Senin puasa, Selasa kan berbuka, Rabu puasa Daud, Kamis puasa Kamis, itu jadi susah. Pokoknya Senin itu saja, itu sudah puasa yang paling baik kata Nabi. Zakat, ada orang sudah zakat, kalau zakat dia takut meninggalkan Pak, wajib. Tapi itu aja, berinfak, bersedekah jarang dia. Maka tambah lagi dengan sedekahnya, tambah lagi dengan baca Al-Qur'annya, tambah lagi dengan doa dan zikirnya, yang lain-lainnya, yang intinya kita minta tambahan hidayah kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita simpulkan saja bahwa ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang dimaksud adalah Islam. Tunjukilah kami kepada jalan Islam. Mengapa kita sudah beragama Islam tapi kok minta tunjuki Islam? Maka maknanya tadi ada 2. Yang pertama, istiqomahkan kami di atas Islam itu. Yang kedua adalah tambah semangat kami, tambah kesempatan kami untuk bisa mengamalkan amalan-amalan Islam itu. Bisa jadi kami dapat hidayah dalam satu hal, tapi mungkin belum dapat hidayah dalam amal-amal yang lain. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta ini menunjukkan bahwa hidayah itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ini kita baru minta atau menjelaskan tentang hidayah. Kalau ya, nanti kita akan melanjutkan lagi apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Nah, ini sudah masuk Isya. Tapi singkat, jalan yang lurus, jangan kita bayangkan yang dimaksud jalan yang lurus itu seperti jalan yang tol bebas hambatan. Kan di dalam ayat itu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jalan yang lurus itu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa jalan yang pernah diberi nikmat itu? Nanti kita akan tafsirkan dengan ayat yang lain. Yang pertama, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Nah, saya mau tanya, jalannya para nabi itu apa jalan yang, berarti jalan nabi itu kan jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan lurusnya para nabi itu apakah jalan yang bebas hambatan tanpa kesulitan? Ambil contoh aja, kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Ini cerita tentang 2 anak yang sama-sama dibuang. Ya.
satu dibuang ibunya di Sungai Nil atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dibuang saudaranya. Di mana? Di sumur. Ya. Di sumur atas apa? Hasad saudara-saudaranya, bisikan setan. Tapi kalau kita lihat kan berliku nanti. Ya. Kadang-kadang itu ada yang unik. Ibu-ibu itu kalau lagi hamil katanya minta dibacakan surah Yusuf, Pak. Kenapa Bu kok minta bacakan surah Yusuf? Supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Mau Bu anaknya kayak Nabi Yusuf? Mau? Bagus Bu. Nabi cuma sampaikan aja. Cuma kisahnya Nabi Yusuf itu dibuang di sumur, dijadikan budak, dijual, masuk penjara. Mau gitu? Ya yang itunya ndak usah, gantengnya aja katanya gitu ya. Nah, saya ingin memberikan gambaran bahwa yang dimaksud jalan yang lurus itu bukan jalan bebas hambatan, tapi jalan yang penuh dengan lika-liku juga ya. Nanti mungkin Siratal Mustaqim itu akan kita jelaskan pada makan depan. Nah, kita tadi menjelaskan tentang hidayah dan pentingnya kita meminta hidayah dan apa makna dibalik kita, ya Allah beri kami hidayah, tunjuki kami itu apa. Tadi kesimpulannya dua, istiqomahkan kita dan kemudian tambahkan hidayah kita. Mungkin cukup itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.